Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Teknik Perancangan Sistem, dan pada pertemuan kali ini, di video kali ini saya akan membahas mengenai UML atau Unified Modeling Language. Mari rekan-rekan mahasiswa kita sama-sama simak video berikut ini. Baik, di pertemuan ini ya kita akan sama-sama belajar mengenai UML atau Unified Modeling Language. Apa itu UML? Ini adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Nah, awal mulanya UML ini itu diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. Nah, UML ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem. Atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan peranti lunak atau RPL serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor scalability, robustness, security dan sebagainya. Jadi UML ini memang metode ketika seseorang ingin mengembangkan suatu sistem atau suatu aplikasi. Nah, fungsi UML ini mendefinisikan setiap objek-objek di dalamnya entah bisa sebagai usernya, sebagai database-nya lalu proses-proses apa saja yang terjadi di dalamnya. Nah, ini bisa digambarkan melalui UML. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa sistem yang baik itu berawal dari perancangan dan pemodelan yang matang. Ini sudah jelas. Kalau perancangan dan pemodelannya sudah mungkin tidak jelas, bagaimana akan menghasilkan satu sistem yang baik gitu. Nah, salah satu yang bisa kita praktekkan itu yaitu dengan menggunakan UML, Nah, ini ada beberapa memang tujuan dan fungsi perlu adanya UML. Yang ke satu itu dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Jadi UML ini akan mendeskripsikan apa yang akan menjadi implementasi daripada sistem tersebut. Jadi bahasanya melalui bahasa pemodelan visual. Yang kedua itu menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Yang kelima, mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Yang keenam, berguna sebagai blueprint. Jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Nah, UML juga dapat digunakan sebagai alat transfer ilmu tentang sistem aplikasi yang akan dikembangkan dari developer satu ke developer lainnya. Jadi melalui UML ini, para developer itu bisa memahami apa saja kebutuhan-kebutuhan dari pengembangan sistem tersebut. Karena dari UML ini, penggambaran atau pemodelan visualisasinya jelas, prosesnya jelas, langkah-langkahnya juga digambarkan di sini harus dengan jelas juga tentunya. Nah, UML sangat penting bagi sebagian orang karena UML berfungsi sebagai bridge atau jembatan penerjemah antara pengembang sistem dengan pengguna, Nah, disinilah pengguna dapat memahami sistem yang nantinya akan dikembangkan. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya UML itu mudah untuk dipelajari. Nggak cuma untuk developer, tapi juga untuk para pebisnis juga. Memang kita dapat membuat aplikasi tanpa perancangan dan pembuatan seperti UML, namun rasanya itu kurang baik artinya kurang lengkap Jadi nantinya ketika pelaksanaannya pun
itu akan bingung, ini mau arahnya kemana. Nah, bisa dikatakan mungkin bagaikan sayur tanpa garam ya, rasanya kurang pas mungkin ya. Nah, itu adalah ungkapan bila membuat aplikasi tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. Nah, sistem yang kita buat akan dianggap kurang baik bila tak dirancang dengan UML. Ya. UML banyak juga digunakan di perusahaan besar ya, seperti IBM, Microsoft dan sebagainya. Nah, bagian utama ya dari Unifit ya, modeling language ya, yang perlu kita ketahui, yang satu ada view. Bagian yang pertama adalah view. Bagian ini berguna untuk melihat sebuah sistem yang telah dimodelkan dari sejumlah aspek berbeda. Dengan kata lain, view merupakan suatu abstraksi dan berisi beberapa diagram. Nah, jenis view yang ada di dalam UML yaitu logical view, ya, use case view, ya, concurrency view, serta deployment view. Lalu ada logical view ya, digunakan untuk mendeskripsikan fungsionalitas dari struktur statis seperti class ya, relationship dan juga objek. Sistem dan juga kolaborasi dinamis ketika objek mengirim sebuah pesan ke objek yang lain di dalam fungsi tertentu. Nah, logical view ini digambarkan di dalam class diagram. Selain itu, logical view cocok digunakan bagi para desainer atau perancang DNA, developer, pengembang, dan developer atau pengembang. Selanjutnya ada use case view, ya, digunakan untuk mendeskripsikan fungsionalitas sebuah sistem yang harus dilakukan sesuai apa yang diinginkan oleh external actor, ya. Actor yang melakukan interaksi dengan sebuah sistem bisa berupa user maupun sistem lainnya. Nah, use case view digunakan oleh desainer, ya, pelanggan, developer, dan juga penguji sistem. Lalu ada concurrency view, ya, digambarkan di dalam dua diagram, yaitu diagram dinamis, sequence state, ya, activity diagram, dan juga collaboration. Nah, dan juga diagram implementasi atau deployment dan komponen diagram. Selain itu, concurrency view membagi sistem ke proses dan prosesor. View ini digunakan untuk para developer, integrator, atau pengintegrasi, serta penguji. Lalu ada deployment view, merupakan view yang mendeskripsikan fisik suatu sistem, seperti komputer, serta perangkat atau nodes, dan juga bagaimana hubungannya dengan yang lain. Deployment view digunakan bagi pengembang atau developer, penguji, dan juga pengintegrasi, serta dideskripsikan dalam deployment diagram. Yang kedua ada diagram. Diagram dengan bentuk grafik menunjukkan simbol suatu elemen model dan disusun untuk menggambarkan aspek atau bagian tertentu. Nah, sebuah diagram itu adalah bagian dari sebuah view tertentu. Saat digambarkan, ya, umumnya dialokasikan bagi view tertentu. Untuk jenisnya ada beberapa jenis diagram, yaitu ada class diagram, merupakan sebuah diagram yang mengilustrasikan struktur kelas yang statis atau statis class, ya, dalam sebuah sistem. Nah, kelas sendiri merepresentasikan suatu hal yang ditangani sistem dan bisa berhubungan satu sama lain dengan berbagai cara seperti associate, specialist, ya, dependent, dan juga package. Sebuah sistem pada umumnya memiliki sejumlah kelas yang berbeda, sejumlah kelas diagram. Selanjutnya ini ada use case diagram, ya, menggambarkan beberapa external actor serta hubungannya dengan use case, ya, atau deskripsi fungsi disediakan sistem dalam bentuk teks. Use case dideskripsikan hanya yang terlihat oleh aktor dari luar. Lalu ada state diagram, itu merupakan diagram yang menggambarkan seluruh kondisi atau state yang dimiliki suatu objek. Objek tersebut dari sebuah kelas serta dalam keadaan yang mengakibatkan state berubah. Lalu ada sequence diagram, adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi yang dinamis antara beberapa objek. Kegunaannya yaitu menunjukkan serangkaian pesan antara interaksi objek yang dikirim. Lalu ada collaboration diagram, yaitu diagram yang menggambarkan kolaborasi yang dinamis seperti sequence diagram. Nah, saat menunjukkan pertukaran pesan, collaboration diagram menggambarkan suatu objek serta hubungannya atau mengacu konteks.
Ya, lalu activity diagram menggambarkan serangkaian aliran aktivitas serta digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang dibentuk ke dalam suatu operasi. Lalu komponen diagram, ya, komponen diagram merupakan diagram yang mendeskripsikan struktur fisik dari sebuah kode komponen. Nah, komponen bisa berupa source code, ya, executable komponen maupun komponen biner. Dan yang terakhir ini ada deployment diagram, ya, merupakan diagram yang mendeskripsikan arsitektur fisik perangkat lunak, sebuah sistem, dan perangkat keras. Nah, selain itu, diagram ini juga memperlihatkan hubungan antara komputer dan perangkat atau nodes, serta jenis hubungannya. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu mencari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.